Jadi tiga malam berturut-turut sebelum menemukan barang ini. Jadi ketemu sama orang tua pakai jubah putih, bilang kamu akan menemukan suatu barang tapi bukan milik kamu, tapi milik cucu saya yang ada di Kuningan. Pas setelah itu dia itu gali. Setelah gali itu memang betul menemukan barang. Yang satu ini kujang. Kujang batu ini. Oh, itu terbuat dari batu ya? Iya. Boleh pegang Bang, boleh pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makhluk itu ya berbentuk. Itu kain putihnya kain kapan Bang? Agak tahu saya nemu Di mana? Nah itu asli batu itu ya? asli. Berarti itu hijau dari sananya? Hijau. Ya hijau dari sananya. Sekali lagi bagi teman-teman semua yang tahu, yang punya keahlian, nih, Memiliki indera keenam gitu ya. ini seperti ini nih. Ini mungkin peruntukannya buat apa? Nanti tulis saja di komentar ya. Dan ini terbuat dari batu alam ya. Asli itu. Asli. Dan ini habis warna hijaunya asli berarti ya? terkubur di dalam tanah ya. Oh, udah ada lapan Allah juga ya. Dan memang alur ceritanya Kebalik gitu. Nah, kembali. Ya, memang alur nah, ceritanya gitu. tidak masuk akal sih ya. Tulisannya berarti apa tadi teh? Kulhu gini ya. Yang sini yang Ini lebih dikenal dengan pusaka apa sih Pak? Quran. Oh, batu Quran seperti ini. Bawahnya gambar kujang ya. Terus ini di balik Itu bawa ke Cirebon. kemana itu? Ya ke Gunung Jati. Oh ini memang barang dari sini, monggo. Dan jangan ikut saya lagi. Kalau ini udah saya taruh tuh. Taruh di mana? Di mana? Taruh di pintunya. Di pintu Enggak, atau di taruh dapur? di makam. Oh, Taruh di makam. pas makam Sunan Gunung Jati. Iya. Pas di mobil, saya tuh connect. Tas kok ada lagi cinta di sini. Tasnya sama barangnya itu ngikut di mobil lagi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Dan teman-teman, di konten kali ini saya kebetulan bersama rekan-rekan lagi berada di rumahnya salah satu rekan saya, yaitu Bang Nur Yaman ya, yang mana beliau mempunyai channel yang namanya kebetulan namanya juga yaitu Nur Yaman Channel. Nah, jadi di konten kali ini kita bersama rekan-rekan juga kaget juga, ternyata di waktu hari Jumat kemarin salah satu rekan kita yaitu Pak Nur Yaman itu mendapatkan benda pusaka. Sebelumnya beliau juga tidak ada tanda-tanda aneh. Tiba-tiba saja ada yang dari Garut mengantarkan 2 benda pusaka. Nah, ini real cerita nyata, kemarin habis ada yang nganterin. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak baik-baik, kita akan simak sama-sama seperti apa benda pusaka itu bisa nyampe ke rumahnya Pak Nur Yaman, yaitu salah satu rekan kita, rekan kreator juga. Nah, jadi dia tidak mengenal juga, yang nganterinnya juga orang asing. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai dengan selesai. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita lagi di rumahnya salah satu rekan kita ya, dari Nur Yaman Channel. Nah, kita mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan sekali. Ini real, tidak dibuat-buat. Ternyata Pak Nur Yaman ini yang punya channel Nur Yaman Channel, kemarin ya waktu hari apa? Hari Jumat. Tiba-tiba Jumat sore. di Jumat sore tiba-tiba ada yang mengantarkan 2 buah benda pusaka. Nah, itu Pak bisa diceritakan ke kita seperti apa sih? Atau mungkin kita konten mistis jadi tiba-tiba ada yang nganterin tapi ke salah satu rekan, atau gimana? Bisa diceritakan? Boleh diceritakan itu awal mulanya. Monggo. Jadi begini ya. Pada malam Jumat ya, sekitar malam Jumat, biasanya saya akan ke masjid sholat berjamaah gitu. Tapi tiba-tiba malam Jumat itu kok saya pengen di rumah gitu. Jadi nggak ke masjid gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Padahal waktu masih agak jeda gitu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi kok pengen di rumah gitu. Ya udah, saya melaksanakan sholat berjamaah di rumah sama keluarga. Nah, biasanya habis sholat itu kan dari maghrib sampai isya itu kan, kalau misalnya nggak ada acara, nggak ada kegiatan apa-apa, biasanya itu saya tuh suka baca wiridan lah, apapun yang dibaca. Iya. Tapi waktu itu kok saya pengen keluar,
Oh, pengen keluar. Ya, pengen keluar ke rumah ini nih, ini ke pintu. Pas keluar, tiba-tiba ada yang masuk, 2 orang pakai motor. Masuk aja ke gerbang gitu. Padahal gerbang itu tuh masuk. Nggak salam dulu gitu? Ya enggak, itu langsung masuk Pak. Juga saya keluar. Saya kaget pas dia pas berhadapan dengan saya pakai salam. Assalamualaikum. Nah, saya juga kan kaget. Tamu kok langsung buka gerbang gitu. Langsung buka gerbang, udah salam. Karena saya gak enak juga, langsung saya persilakan masuk. Saya juga masuk. Katanya dari mana? Bilang dari Garut. Terus saya tanya juga KTP-nya. KTP-nya ada. Nah, saya lihat memang betul dari Garut. Itu mohon maaf, itu apa namanya, bukan perwujudan, bukan sosok berpakaiannya seperti apa sih? Misalkan Seperti kayak ulama. apa misalkan kayak musyafir, atau misalkan kayak orang dinas, atau seperti apa? Enggak, pakainya biasa. Kayak manusia biasa aja Manusia lagi. biasa. Manusia biasa. Tapi pas saya suruh masuk, udah saya suruh masuk ya. Ke rumah, pas saya suruh duduk di kursi itu kan nggak mau. Belas nggak mau. Ini tuh malah di bawah di situ tuh. Nah, saya kan jadi nggak enak. Ini orang kenapa sih pada Mas santai, ini kursi itu buat duduk, sok aja dudukin. Saya sebagai tuan rumah kan harus muliakan tamu. Cepet duduk. Udah saya kasih minum karena jauh kan dari Garut. Setelah itu saya tanya, ada apa? Gitu. Kok masuk ke rumah saya? Nah, terus dia sampai kayak ketakutan gitu ya, nggak tahu. Jam berapa itu kira-kira Bang? Ya sekitar maghrib. Pas Ya, maghrib. pas habis sholat maghrib. Ya kayak ketakutan gitu Pak, saya tanya. Ya ada apa sebenarnya? Jadi gini Pak, ini cerita ya. Tapi memang kisah nyata ya. Real berarti ya, kemarin gitu. Pas saya tanya, emangnya ada apa kok langsung masuk ke rumah saya gitu kan? Pas ditanya itu, saya tuh boleh cerita nggak Pak? Boleh sok, mau cerita seperti apa? Gini, jadi dia itu ibaratnya itu menceritakan awalnya dulu gitu. Mungkin sebelum ada barang pusaka ini, jadi menceritakan awalnya dulu. Saya ini penggali Kubur. bukan penggali kubur, penggali bangunan. Jadi itu bekerja di tempat Proyek bangunan, gitu ya? di proyek. Tapi khusus penggalian mungkin untuk pondasi. Nah, itu Cakar ayam gitu ya. untuk penggalian. Gitu. Nah, terus gimana itu? Pas ditanya itunya, menggalinya di mana? Ya dekat lokasi saya, di sana. Di Garut berarti ya. Tapi sebelum itu, saya khususnya karena yang satunya itu mimpi. Jadi tiga malam berturut-turut sebelum menemukan barang ini. Barang itu 3 malam berturut-turut mimpi. Jadi ketemu sama orang tua pakai jubah putih. Dalam mimpinya itu bilang kamu akan menemukan suatu barang tapi bukan milik kamu, tapi milik cucu saya yang ada di Kuningan. Bilang gitu. Nah, terus gimana? Setelah pas besoknya lagi mimpi seperti itu juga. Sama berarti. Sama. Jadi pas besoknya lagi pas yang ketiga mau besoknya menemukan barang itu mimpi lagi. Sama juga seperti Sama itu. juga. Mimpinya ketemu dengan orang tua. Terus bilangnya seperti itu. Ini ada apa? Saya juga nggak cerita, kata sama keluarga juga nggak Nah cerita. itu Bang, itu berarti beliau mengetahui alamat Bang Nur Yaman Channel ke sini melalui mimpi kah atau pertanyaan kah atau bagaimana? Ya, Atau bentar. melalui penerawangan? Tapi nanti dulu Mas, ini kan belum beres ya. Belum beres ceritanya. Sampai Silakan nggali. saja. Pas setelah itu dia itu gali. Setelah gali itu memang betul menemukan barang. Yang satu ini kujang. Kujang batu ini. Oh, itu terbuat dari batu ya? Ya. Boleh pegang Bang, boleh pegang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini jadi teman kita itu Nur Yaman Channel, silakan mampir ke channelnya Nur Yaman Channel ya Bang ya. Ini menemukan ada yang ngasih benda pusaka kujang seperti ini. Oke, silakan nih. Ini untuk teman-teman boleh mempertunjukkan kamera masing-masing.
Mungkin bagi teman-teman yang punya mata batin bisa ditulis di komentar ini pusaka ini seperti apa. Ya, ini kan terbuat dari batu alam ya. Batu alam. Dan berarti 2 ya. Dua. Dan nanti yang satunya Tapi warnanya kok hijau ya? Nanti aja dipegang sama asli ya? Boleh. Dan yang satunya boleh ditujukan Om? Kalau yang satunya bagaimana ceritanya? Ya ceritanya sama. Ini langsung Masih 2. Oh, berarti ini berupa apa itu? Ini berupa batu tapi tulisannya ada Quran. Kalau tulisannya itu Kulhu Geni ini namanya. Berupa batu ya? Geni. Iya. Lu geni itu api. Api. Iya. Oh, geni api ya. Ini ada kujangnya juga tapi seperti ada gambar harimau gitu di belakang. Sama itu dari batu juga? Iya, sama. Ini ada gambar harimau nya. Oh iya. Macan. Nah ini di kamera terlihat nih. Nih, Agak jauhan dong. Nggak jauh kan? Itu kan timur. Oh iya, harimau ya. Timbul harimau sama itu apa? Harimau ya. huruf Arab ya. Oh iya. Coba lihat. Bentar nih di sininya dulu. Nah ini Itu Arab. huruf Arab nih teman-teman. Coba di itu Mas, di ketrik. Diketik nih. Ya seperti batu. Iya, berarti jelas ya batu ya itu. Di sini juga gambarnya kujang ya teman-teman. Bentar satu-satu ya Bang ya sahabat. Ini harimau nih di sini nih harimau. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai mata batin boleh dilihat, khususnya mungkin Telinda biasanya tahu ya siapa tahu. Iya. Jangan Itu di lupa komentar. nomor kami sepatunya 42 teh. Nah ini iya nanti. Nyaman channel nomor 40 ya sepatunya. Nah ini tulisannya berarti apa tadi teh? Kulhu Geni ya. Yang sini yang Ini lebih dikenal dengan pusaka apa sih Pak? Batu apa tadi tuh? batu alam. Bukan maksudnya Quran apa Quran? Batu Quran. Oh batu Quran seperti ini bawahnya gambar kujang ya. Terus ini di baliknya ada gambar harimau. Harimau sama itu atasnya tulisan apa nih? Tulisan la ilaha illallah. Oh la ilaha illallahnya. Ini gambar. Dan ini juga di sini juga ada sama itu. Tulisannya seperti itu. Tapi nggak boleh dibuka itu. Oh, boleh. Boleh? Buka ini Bang, boleh? Boleh sudah dibuka aja. Coba Ya sama abang aja sama abang. Nggak itu mending nanti aja. Ini lanjut dulu cerita ini. Soalnya lagi nanggung soalnya dia. Iya cerita dulu aja. Ya. Tapi sambil cerita sambil buka juga nggak apa-apa. Sampai cerita. Ini katanya kan sampai mimpi itu. Belum ke penggalian. Sambil dibuka Bang, nggak apa-apa sambil cerita. Jadi di penggalian, sampai penggalian tadi. Enggak, kan tadi kan sampai mimpi belum menggali. Nah, besoknya itu pas Kan dia kan nggak sebelumnya nggak tahu akan menggali rumah itu kan atau memang udah ada kerjaan gitu. ya lagi ada pekerjaan itu. Menggali. Karena cerita dia itu memang lagi mengerjakan pekerjaan rumah itu. Dan memang sudah berjalan beberapa waktu katanya menggali itu. Cuman setelah 3 malam berturut-turut Sudah dalam penggaliannya. iya. Dia pas paginya setelah yang ketiga kali itu menemukan ini barang ini. Nah, terus sorenya pas menemukannya kan pagi. Jadi siangnya itu habis duhur langsung berangkat ke Kuningan. Ke sini berarti. Ke Kuningan. Oh, ke Kuningan. Nah, sampai sini kan maghrib. Nah, terus sampai ke kota. Katanya ke Oh, kota. berarti pada awalnya belum tahu ke sini. Belum. Dia berangkat ke Kuningan aja. Ke Kuningan. Memang kan tujuannya Kuningan. Ke kota, sampai ke kota dia itu nabrak orang tua. Orang sudah tua. Ya sudah sepuh lah. Orang tua ketabrak itu. Tapi pas mau ditolong dia malah bangun. Ini kata dia gitu. Pas mau Kata yang nganter itu pusaka ya. malah bangun. Dia itu cuma bilang, "Kamu salah jalan, pulang lagi." Bilang gitu. Pas mau disuruh berobat, mau dikasih uang itu mungkin disuruh berobat, takutnya ada apa-apa sama si kakeknya ini. Iya benar. Malah hilang si kakeknya. Kayak kata dia ini. Itu kan kamu kata dia. Malah hilang. Terus setelah hilang dia langsung aja pulang lagi. Ke sini berarti arah ke sini. Pulang arah yang tadi. Balik arah yang tadi. Nah, pas daerah pas Cipasung itu, dia itu ketemu dengan kakek yang tadi lagi yang ditabrak. Disuruh belok ke sini. Belok ke arah Jalan Subang. Ya. Nah, setelah belok ke arah Subang, pas saya keluar, kata dia pas saya keluar rumah, dia tuh langsung nyamperin saya. Pengen langsung aja ke sini mungkin. Kan enggak, ini pintu kan tertutup. Tertutup, memang pas saya buka, itu pagar juga tertutup. Dia mungkin nengok ke saya, dia itu langsung nyamperin. Itu ceritanya. Nah, terus pas saya tanya,
ini apa hubungannya cinta dengan saya? Saya kan Ini kan heran ya. heran juga. Apa juga pas di mimpi, cerita di mimpi si Om tadi cinta. Kaget. Kan saya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya gimana juga saya nggak tahu juga, nggak diceritakan juga. Saya yang akan mendapatkan ini gitu. Tapi kata dia, Pak, saya nggak berani katanya untuk bawa ini lagi. Nah kenapa? Saya takut nabrak orang lagi katanya gitu. Berarti dia juga kesini kayak langsung aja kesini. Iya. Berarti sebelumnya nggak tahu, nggak kenal juga ya? Ya nggak kenal, saya nggak kenal sama orang Garut, nggak kenal, nggak kenal sama sekali. Nah, saya yang jadi pertanyaan saya, sebelum kedatangan ini Bapak pernah ngimpi nggak gitu? Pernah misalkan ada pertanda apa gitu seperti? Ada nggak? Gimana ya? Saya itu kok kayak sama barang-barang kayak gini kurang begitu Paham gitu? ya, maksudnya kurang begitu paham juga. Ya memang saya percaya bahwa di suatu barang itu ya ada yang goib ada gitu ya? sesuatu, ada yang goib, tapi saya nggak begitu meyakini gitu. Maksudnya Yang kita kan kita kan sebagai kreator ya Pak ya, kita kan mesti bisa menjelaskan, takutnya kan kita ada yang salah pemahaman. Nah ini kan Bapak bicara sebagai kreator aja lah. Ya. Nah sebelumnya Bapak pernah bermimpi aneh nggak yang sebelumnya tidak pernah mengalami gitu? Atau pertama apakah misalkan tiba-tiba gitu kayak ada yang mau ngasih, ada nggak? Kalau misalnya lewat bermimpi, saya memimpinya gimana? Tidur juga jarang. Jadi tidurnya jarang, yang gimana mimpinya saya gitu. Oh. Jadi nggak ada mimpi kayak gitu gitu. Berarti nggak ada pertanyaan apa-apa? Iya. Maksudnya nah ini gini, tak terusan ya ceritanya. Jadi gini, setelah saya suruh bawa lagi aja, maksudnya kan ngeyel. Bawa lagi aja Pak. Saya nggak mau gitu ya? Saya nggak mau, itu bukan milik saya gitu Pak. Dia itu malah nangis. Si orangnya itu, Mama, aku nggak mau, saya nggak mau, jadi nggak mau bawa lagi. Tolong saya, sampai nangis. Saya jadi gimana cinta ini? Malah jadi bingung saya. Nggak diterima gimana? Karena saya juga takut bukan pemiliknya. Mau diterima, Takut salah orang gitu ya? takut salah orang gitu kan. Nah terus kan saya punya itu ya, punya orang tua, Punya guru gitu ya? punya orang tua. Saya ngebiar, Pak, ini kok ada kayak gini, gimana nih saya maksudnya? Udah terima aja. Terus orangnya kasih buat ongkos, bilang gitu orang tua saya. Nah terus ya udah Pak, saya mantap aja, tak terima. Tapi nggak tahu loh, saya ini bukan nggak tahu yang seharusnya atau bukan. Yang maksud itu bapak itu, di mimpi bapak itu saya nggak tahu juga. Nah setelah saya kasih uang, dia juga nggak mau saya kasih uang. Dikasih ongkos nggak mau? Nggak mau, malah nggak mau sama sekali. Nolak Tak gitu. paksa gitu, buat bensin. Kamu bapak kesini kan pakai bensin. Nolak awalnya? Nolak sama sekali. Nggak saya paksa, saya kasih uang. Ya karena dipaksa tak masukin ke sakunya ya udah mau dia. Terus dia pamitan, nggak lama juga, paling 10 menit, 15 menit. Ngobrol di sini tuh? Iya, paling dia langsung pamitan pulang. Nah, setelah itu saya ngebel ke orang tua saya lagi. Ini masih saya gimana kan cinta ini barang. Saya nggak tahu harus diapain, apa harus saya Kubur gitu. dikumahakeun lah coba saja Pak, maksud nama gitu. Keder. Terus itu pernah dibawa kemana gitu buat atau bagaimana? Gini, setelah itu kan ngebel ke orang tua. Setelah ngebel ke orang tua itu, udah gini aja, itu barang dicuci karena kan masih agak ada tanahnya. Tanah ya, benar. Langsung bawa ke sini ya. Dicuci, setelah dicuci dibungkus sama ini, saya disuruh sama orang tua saya dibungkus sama kain putih katanya. Iya. Udah saya bungkus. Bagus saya kayak gini juga nemu, yang penting nemu kain gitu kan. Yang penting putih. Yang penting putih. Oke, saya bungkus sama kain putih. Nah, terus itu gimana lagi Pak? Setelah itu bawa ke Cirebon. Kemana itu? Ya ke Gunung Jati. Oh. Bawa ke Cirebon. Sunan Gunung Jati. Iya. Oh. Bawa ke Cirebon. Las jam berapa sih ke Cirebon ini udah mana? Udah nggak apa-apa, berangkat aja. Jam berapa itu? Sekitar jam, saya berangkat ke sana itu sekitar hampir jam 11. 11 malam. Nah, saya akan bawa teman. Itu teman saya kan nanya, pas saya hampirin tuh, ngapain ke Cirebon? Udah aja ikut. Pas di jalan dia itu penasaran banget, ada apa, bawa apa? Itu di tas bawa apa kok nggak biasanya bawa tas?
saya ini bawa barang mau saya simpen sana. Takut bukan milik saya ini tadi ada yang nganterin ke rumah. Mana barangnya kan itu rada bisa juga gitu kan. Pas dia pegang mau ngamuk dalam mobil itu. Ini di barang nih. Dia pegang itu ngamuk sampai ke sana ke sini. Kamu itu digimanain barangnya? Pak? Saya nyetir kan jadi nggak karuan gitu. Udah nih saya ambil barangnya. Sini nanti barangnya udah masukin lagi. Udah saya pegang gini diambil, masukin diam lagi di itu. Kah kamu kesurupan? Oh, gini gitu. Iya ngamuk aja gitu sih. Teman saya itu yang di pinggir itu kan jadi kayak gitu juga saya. Mungkin tidak mau dibawa ke sana mungkin. Jadi berarti nggak jadi ke Cirebon? Ya jadi, tapi kan udah saya ambil, udah aman lagi. Udah diam. Berarti jalan lagi lanjut. Ya, lanjut. Saya masukin ke tas, lanjut ke Cirebon. Terus habis di Cirebon Nah gimana? udah saya di Cirebon saya jarah biasa. Sebelumnya biasa ngomong takut. Ya saya kalau ini memang barang dari sini, monggo. Jangan ikut saya lagi. Kalau udah saya taruh tuh. Taruh di mana? Di mana? Taruh pintunya. Di pintu Enggak, atau di taruh dapur? di makam. Oh, Taruh di makam. pas makam Sunan Gunung Jati. Iya. Pas saya ke sana pulang lagi udah kan pulang ke mobil gitu kan. Kalau udah taruh. Pas di mobil saya tuh connect. Tas kok ada lagi cinta di sini. Malah jadi ingat sama doa ceritanya sepatu itu ya, sepatu si apa almarhum Binyamin itu kan. Kayak takut gitu, jadi takut malah bawa-bawa terus ke saya. Oh iya. Pernah lihat Iya, gitu kan. sepatu yang sampai dibawa ke kampungnya. Yang mancing udah punya sepatu boot. Ini kok berikut lagi ke sini. Oh berarti tas yang berarti tadi disimpan sama tasnya. Heeh. Tasnya udah ada di mobil. Tasnya sama barangnya itu ngikut di mobil lagi. Wow. Berarti benda pusaka ini disimpan di makamnya Syekh Hidayatullah sama tas-tasnya. Kemudian Bang Nur Yamannya langsung pulang Iya. Ke mobil. ke mobil. Sudah ada. Ada barang ini lagi Buka di mobil pas saya mau Yang nyetater, nengok kan ke sini. Ini kok tas yang ada di sini lagi nih, gimana sih urusannya? Saya nggak pikirin panjang daripada jadi bahan pikiran. Ya udahlah, kamu mau ikut terserah. Tapi jangan ganggu saya loh. Saya gituin. Kalau misalnya kamu mau ikut terserah silahkan. Dikasih omongan kayak gitu. Jangan ganggu. Ya. Nah, tapi ini kan gambarnya seperti harimau sering mewujudkan berarti Bang di rumah ini. Ya kalau mungkin ada orang yang lihat mungkin saya Sering mewujudkan sosoknya berarti. Enggak, semenjak ada ini kan kemarin ya. Ada hal-hal aneh enggak? Misalkan enggak lihat enggak. ya, Kan tadi udah tapi memang pas ada teman saya ya teman-teman kesini, dia itu memang jadi kok pas di tempat yang disimpan itu ramai terus. Saya malah jadi bilangnya gini, takutnya mikir-mikir ke arah yang enggak ya. enggak. Mau aja biasa. Wah, udah jangan dipikir. Kalau misalnya kamu nggak serem di rumah saja, sudah saya pulang bilang gitu saya. Ya, Nah itu misalkan gini, sebelum ini kedatangan pusaka ini, Bang Nur Yaman punya pusaka lain nggak? Biasanya sih ya, kalau seseorang udah punya pusaka yang keramat banget, itu yang lain pegang ikut biasanya. Nah itu punya nggak? Mohon maaf nih kalau boleh dibicarakan ya bilang, kalau enggak ya enggak gitu. Ya memang pernah sih, pernah nemukan saya itu memang saya mas pusaka kayak gini kurang tuh gimana ya? Jadi kurang begitu care atau gimana ya. Itu kan tertarik gitu. Nggak tertarik, tapi saya bukannya nggak percaya gitu kan, tapi nggak tertarik juga gitu kan. Tapi kalau misalnya mau pada diam ya terserah saja, asal jangan ganggu. Berarti sebelum ini ada punya pusaka yang lain? Jadi pas yang itu memang jadi bukan pusaka tapi itu benda. Apa itu? Jadi ceritanya kalau memang orang yang ziarah ke Pangeran Arya Kamuning, Di mana yang ada itu? di Kuningan itu. Oh iya. Sesepuh Kuningan. Itu biasanya kalau ziarah ke sana kalau menemukan sepatu kuda, itu berarti ya gimana lah, saya juga nggak tahu, nggak bisa menjelaskan. Oh, Pak Pandu dapat sepatu kuda. Tapi Jumat Kliwon katanya. Oh, dapat berarti. Nah ya, ceritanya gini, jadi dilalah kan biasanya saya jarah itu nggak jarang Jumat Kliwon ya. Kalau jarah kemanapun saya jarang yang namanya Jumat Kliwon. Tapi kok saya sama istri saya kok waktu itu pengen Jumat Kliwon Ke sana. saya jarah ke Pangeran Arya Kamuning. Ya Pangeran Arya Kamuning itu masih
ibaratnya apa ya, sekesellernya kan Sesari Pedayatullah. Masih satu lonjong dia. Pas saya jarak ke sana Jumat Kliwon, pas di undak-undakan pintu itu kan, ya memang dilihatin kan buka sandal juga, nggak lihat apa-apa. Tapi pas pulang, kok nemukan itu sepatu kuda itu. Bawa aja. Nah, saya bawa aja gitu kan, tak bawa ke rumah. Tapi sekarang nggak tahu kemana, nggak ada di rumah. Nggak saya urus. Tapi kalau misalnya dicari ya ada mungkin, tapi nggak pernah saya urus. Sepatunya berarti sepatu yang besi. Ya sepatu besi. Mungkin salah satu itu yang menarik benar-benar yang ini mungkin bisa saja. Mungkin kalau disambungin gitu. Mungkin saja sih, saya nggak tahu urusan kayak gitu. Cuman ini aja. Jadi Pak. pengen dilihat dibuka seperti apa? Oh, Bang? boleh. Ya, kalau dibuka. Barangkali penonton penasaran seperti apa sih Ya, isi di dalamnya. cuman batu aja sih sebenarnya, tapi nggak tahu Berbentuk khasiatnya. kujang gitu ya. Berarti sampai saat ini belum kebukain khasiatnya buat apa? Tapi memang pas ada ustadz ya kesini, yang ngobrol. Wah ini kok nemukan barang kayak gini. Mau nemukan gimana, orang nganterin centet. Kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang channel-channel kita semua ya yang tahu, yang khususnya orang yang tahu aja yang punya kelebihan. Kalau tahu ini kelebihannya buat apa, untuk apa, nggak apa-apa tulis aja di komentar kita biar menjalin komunikasi. Kalau yang tidak percaya, Soalnya ini real ya. Real. kalau yang tidak percaya atau yang ngebully, silakan boleh datang ke sini dan dilihat barangnya secara nyata. Kalau misalkan pengen di mediator, boleh. Enggak, dimasukin ke badannya yang Iya, nggak ngebully percaya. tadi. Ya. Biar ngamuk di situ. Soalnya banyak sekali yang ngebully bang pasti. Ya kan kita kan mesti percaya gue Ini real. Pokoknya ini real asli ya. Bukan Memang settingan kalau ini. kehidupan orang itu berdampingan dengan makhluk Gaib. Iya ya, berbentuk. Itu kain putihnya kain kapan lo kan? Agak tahu saya nemu Nemu di mana? nemu dari lemari. Yang penting kan tadi ke kain putih aja gitu. Oh iya. Nah itu asli batu itu ya. Asli. Berarti itu hijau dari sananya. Hijau. Ya itu dari sananya. Batu hijau berbentuk kujang ya. Oh udah tulisan Arab juga ya? Ke sini mas. Ini Di tengah-tengah ada di tengah-tengah. benar nih benar. Wow ini serap sama lampu ya. Benar lampunya diredupin. Ya nggak kelihatan. Nah teman-teman seperti ini. Oh, ternyata kerabat kita Nur Yaman Channel tidak disangka ini mendapatkan titipan amanah dari Garut. Ada pusaka kujang seperti ini dan batu apa ini nih, batu lempeng bertuliskan huruf Arab. Berarti batu Quran. Batu Quran teman-teman. Batu Masya Quran. Allah. Tabarakallah. Pasti ini Telinda pasti komen nih, pasti tahu isinya apa Telinda. Nomor sepatu? Tapi nomor sepatu jangan lupa teh nomor 42 teh, please. Sama 40 katanya. Sama 40 nih, Bang Nurnya mana Bang? 39 ya. Ini teman-teman coba kalau pengen liatin. Dinyalain lagi lampunya kan. Nah coba lihat. Nah teman-teman, jadi sekali lagi bagi teman-teman semua yang tahu, yang punya keahlian nih, Memiliki indera keenam gitu ya. ini seperti ini nih. Ini mungkin peruntukannya buat apa, nanti tulis aja di komentar ya. Dan ini terbuat dari batu alam ya, Asli itu. Asli. Dan ini habis warna hijaunya asli berarti ya. terkubur di dalam tanah ya. Oh udah ada lapan Allah juga ya. Dan memang alur ceritanya, Kebalik gitu. Nah, kembali. Ya, memang alur nah, ceritanya gitu. tidak masuk akal sih ya. Tidak masuk akal sih. Tiba-tiba ada yang hantarin aja. Ya. Hmm. Sekali lagi ya bagi teman-teman yang punya mata batin, coba dilihat ya. Ini kan. Wow, sangat luar biasa. Saya sampai merinding di waktu pegang, merinding bakat saya. Baunya juga Mungkin efek. Efeknya. Dari sana. baunya juga mantep semerbak. Dan ini rencananya mau disimpan aja berarti. Ya mau gimana sama saya? Atau mau diambil sok tuh? Balik lagi. Enggak, saya bukan haknya. Berarti balik lagi aja gitu ya. Percuma kalau kita bawa juga. Tapi semenjak ini nggak ada mimpi apa gitu, nggak ada ya? Gak ada. Barangkali komunikasi nggak? Ya itu tadi saya mau mimpinya gimana ya? Ya itu tadi tidurnya juga jarang. Kalau dari Garut berarti di Garut itu Raden Kian Santang ya. Biasanya. Pada channel Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang kan Islam. Bukan Majapahit. Sama Prabu Siliwangi. Bukan. Pajajaran biasanya kalau juga. Pajajaran. Pajajaran ya. Kalau Raden Kian Santang kan masih keturunan dari sang Bagida Kalau Majapahit bukan Kujang, kalau Majapahit Itu teman-teman, masya Allah. Ini kayaknya milik Raden Kian Santang sih kayaknya kalau di Garut. Ya, simpen aja bang, takutnya itu nanti ngapung lagi. Kayak tadi yang di mobil tuh.
Tapi ngamuk ya. Ya kalau misalnya nggak ada tujuan-tujuan tertentu mungkin nggak apa-apa. Tapi mungkin Jangan pas ganggu lah. teman saya itu emang punya tujuan, Punya niat punya ngapain niat apa mungkin pengen nyoba atau gimana. Oh, iya, Saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi menimbulkan seperti itu. Mungkin barangkali Pak Nuryaman ada pesan buat kita dan penonton semua. Maksudnya pesan gimana ya? Jadi bingung. Ya gimana ya? Ya pesan aja yang baik-baik aja lah gitu. Pesan-pesan yang baik gitu. pesan-pesan untuk Sekalian, memiliki benda pusaka gitu. Buat penutup lah. Jadi kalau bisa jangan terlalu mempercayai atau bagaimana. Pergunakan dengan Bijak gitu. Intinya gitu. Ya pada intinya sih kalau misalnya sama barang pusaka itu kan menurut saya gitu. Memang dalam barang-barang kayak gini pasti ada saja goib. Cuman nggak harus kita yakini bahwa dari barang ini kita akan mendapatkan apa. Jadi kalau misalnya barang goib atau barang-barang kayak ini senang di kita atau di siapapun juga yang memiliki barang kayak gitu, ya rawat aja gitu. Asalkan jangan diyakini bahwa ini akan menimbulkan kekuatan, ini akan menimbulkan kekayaan. Karena kekuatan dan kekayaan itu hanya dari Allah. Iya. Iya, benar. Mungkin itu saja. Iya. Ya, Mbak, mungkin terima kasih ya atas sharing cerita nyata ini ya, kemarin real. Dan mudah-mudahan kita sebagai kreator juga, sebagai penonton, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. terima kasih atas ceritanya dan waktunya telah mengganggu Bapak ya. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, itulah cerita nyata atau real salah satu rekan kita ada yang mengirim benda pusaka dari Garut. Nah, bagi teman-teman semua yang ngerti atau yang paham akan benda-benda pusaka tersebut, bisa kita sharing di komentar ya. Nggak apa-apa, kita untuk pengetahuan saja tulis saja di komentar. Nah, ambil baiknya, buang buruknya, karena kita sebagai makhluk ya berdampingan juga dengan hal-hal yang gaib. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.